jalan keluar yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa ma nawayna min nawaya salihah ya rabbi haqiqa bisiril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas tentang zakat. Jadi bab yang akan kita bahas pada hari ini adalah babuz zakati, bab tentang zakat. Sebelum kita bahas secara detail tentang masalah zakat, kita harus tahu pengertian zakat itu sendiri. Zakat itu apa? Zakat itu secara bahasa itu artinya mensucikan atau membersihkan. Zakat secara bahasa mensucikan atau membersihkan. Adapun secara istilah, zakat itu adalah mengeluarkan harta benda tertentu dengan syarat tertentu dan rukun-rukun tertentu. Jadi zakat secara istilah adalah mengeluarkan benda-benda tertentu, kemudian dengan waktu tertentu dan juga jumlah tertentu. Itu definisi daripada zakat. Jadi harta benda yang wajib dizakati itu khusus, tidak semua harta benda yang kita miliki itu wajib dikeluarkan zakatnya. Makanya ada harta benda tertentu. Harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya itu namanya harta zakawi. Harta zakawi itu harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi saya ulangi sekali lagi, tidak semua harta yang kita miliki itu wajib dikeluarkan zakatnya. Karena ada benda-benda tertentu dan harus dikeluarkan di waktu-waktu tertentu dengan batas-batas tertentu. Jumlahnya juga ditentukan zakat. Kalau sedekah ditentukan nggak Bu jumlahnya? Nggak. Kita mau sedekah 1 miliar silahkan, ya. Mau sedekah 2 miliar buat majelis taklim silahkan. Jadi jumlahnya itu tidak ditentukan. Selagi kita mampu, mau berapapun, mau kapanpun, kita diperbolehkan untuk membayar sedekah. Jadi sedekah itu bebas dengan jumlah berapapun silakan. Tapi kalau zakat ada kadarnya tertentu, tidak sebebas sedekah. Meskipun di dalam Al-Quran bahasa zakat itu juga menggunakan bahasa sedekah. Karena memang sedekah itu ada dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu yang namanya zakat. Kalau sedekah sunnah ya macam-macam, ya, yang dianjurkan dalam syariat. Ya termasuk infak juga bagian daripada sedekah, hadiah juga bagian daripada sedekah, memberikan hibah juga bagian daripada sedekah. Kemudian apa manfaat daripada zakat, Ustaz? Manfaat zakat ini luar biasa. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an tentang perintah-perintah zakat bersamaan dengan perintah puasa. Jadi coba aja Ibu baca dalam Al-Qur'an, setiap kali Allah perintahkan hambanya untuk melaksanakan sholat, juga Allah juga perintahkan hambanya untuk menunaikan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Coba Bu, di Al-Quran kan banyak, aqimus sholat wa atuz zakat. Jadi dalam Al-Quran perintah sholat
itu hampir semuanya bergandengan dengan perintah zakat. Kenapa? Karena dua hal ini saling berkaitan. Orang sholatnya rajin tapi nggak pernah bayar zakat, padahal punya harta yang harus dikeluarkan zakatnya, sebab jumlahnya itu sudah mencapai nisab, tapi dia nggak pernah ngeluarin zakatnya, maka sholatnya jangan ngarep diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bayar zakatnya rajin bu, tapi nggak pernah sholat, jangan ngarep juga zakatnya diterima oleh Allah. Jadi kalau kita rajin menunaikan zakat setiap tahunnya, kita juga harus rajin menunaikan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktunya rajin, zakatnya juga harus rajin setiap tahun. Itu pun kalau kita punya harta benda yang sudah mencapai nisab dan harta bendanya yang wajib dizakati. Jadi jangan salah bu, jangan sampai kita memonopoli zakat yang harusnya nggak wajib, tapi kita ngomongnya wajib, nggak boleh. Jangan nakut-nakutin orang. Ada orang punya duit banyak, misalnya, padahal dia nggak wajib zakat nih, tapi kemudian dipanas-panasin sama orang, dikompor-kompor yang orang, ente wajib zakat, kalau nggak ente masuk neraka, padahal dia nggak wajib. Dia punya harta tertentu, dia hartanya belum mencapai nisab, dan kemudian belum mencapai haul dan sebagainya, kemudian ujuk-ujuk langsung diperintah zakat, ini nggak boleh. Jadi jangan sembarangan asal nyuruh orang bayar zakat. Maka pentingnya orang memahami zakat, sehingga nanti kalau ada orang tiba-tiba memaksa kita untuk bayar zakat, ya kita bisa meminta alasannya, ya. Kita bisa menjelaskan ke mereka bahwa oh seperti ini loh Pak, ya saya punya harta segini, itu belum mencapai nisab, berarti saya nggak wajib bayar zakat. Saya hanya dianjurkan bayar sedekah. Karena zaman sekarang banyak ibu, ada si A punya duit, padahal duitnya belum mencapai nisab, tapi dipaksa ya untuk bayar zakat. Tapi nggak banyak orang-orang yang seperti ini. Ada bahasanya orang-orang yang seperti ini. Jadi ini jelas salah, ya. Karena zakat ini memiliki syarat-syarat tertentu, ibu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang punya harta. Kemudian manfaat dari zakat, kata Nabi SAW, dawu mardakum bis shadaqah. Obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Sedekah di sini bisa dimaknai sedekah wajib zakat maupun sedekah sunnah. Jadi kalau misalnya ada orang punya penyakit parah misalnya, udah diobatin kemana aja nggak sembuh-sembuh, boleh jadi ada harta yang harus dikeluarkan zakatnya tapi di pending, sehingga menimbulkan penyakit. Karena hakikat daripada zakat itu adalah mensucikan harta benda yang kita miliki, bu. Zakat itu sebagai sarana untuk membuang penyakit. Ya. Kadang-kadang ada orang nih punya duit banyak, sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul 1 tahun, tapi zakatnya nggak pernah dibayar. Dia nggak mau bayar zakat, maka tunggulah saatnya Allah yang mengambil harta benda itu. Kalau Allah yang ambil, ya terserah Allah, mau ngambil semuanya silahkan. Boleh jadi karena orang itu menahan bayar zakat, Allah ambil semuanya, habis semuanya diambil. Padahal Allah hanya perintahkan ke hambanya ketika punya harta banyak, Allah hanya perintahkan ke orang itu untuk mengeluarkan 2,5% dari harta benda yang dimiliki. Allah gak minta semuanya. Tapi karena dia menahan 2,5% itu untuk dibagikan ke mustahik zakat, akhirnya Allah murka dengannya dan Allah ambil semua harta benda yang dia miliki. Hati-hatilah kalau ibu-ibu punya harta benda udah mencapai nisab, udah mencapai haul, kemudian belum dikeluarkan zakat, maka tunggulah nih, tunggu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil harta yang ibu punya nih. Bisa dengan cara Allah kirimkan penyakit yang udah berobat kemana-mana, habis duitnya,
berkali-kali lipat yang harusnya hanya dikeluarkan 25 juta ternyata lebih dari 25 juta. Maka misalnya kalau ada keluarga, ini kok keluarga saya misalnya, ada keluarga si Fulan punya penyakit parah misalnya, udah berobat kemana-mana gak sembuh-sembuh, udah berobat ke rumah sakit mewah, udah berobat ke situ, ke luar negeri gak sembuh-sembuh. Coba pikirkan dan coba renungkan, barangkali ada harta yang belum pernah dikeluarkan zakat. Harus ingat itu. Dan insya Allah kalau orang mau ngeluarin zakat, Allah akan bersihkan dari badan orang tersebut segala macam penyakit. Karena memang sedekah wajib maupun sunnah itu bisa mengobati penyakit. Dawu mardokum bis sedekah. Obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Maka malaikat Jibril pernah memberikan pesan kepada Nabi SAW ketika Isra Mi'raj. Malaikat Jibril pernah ngasih pesan ke Rasulullah SAW. Ya Rasul, kalau memang umatmu punya penyakit, kemudian sudah berobat kemana-mana dan sembuh-sembuh, maka cobalah berobat dengan jalur langit. Berobat dengan jalur langit itu maksudnya apa? Maksudnya berobat dengan jalur langit itu pertama dengan sedekah. Sedekah itu artinya pengobatan jalur langit. Allah yang langsung ngasih kesembuhan orang tersebut. Maka udah banyak buktinya ibu. Orang punya masalah banyak, kemudian dia sedekah, kemudian dia keluarkan zakatnya, dengan izin Allah itu masalah-masalah yang datang bertubi-tubi diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lagi ngadepin problem yang sangat luar biasa, masalah yang sangat luar biasa yang selama ini belum terselesaikan, cobalah selesaikan masalah-masalah ibu dengan menunaikan sedekah, dengan bayar sedekah atau bayar zakat. Kalau memang harta ibu sudah mencapai nisab. Kalau harta ibu belum mencapai nisab, maka cukup bersedekah ke orang-orang yang membutuhkan, atau ke tempat-tempat yang menjadi sarana sedekah jariah. Contohnya seperti masjid-masjid ya. Kemudian majlis-majlis taklim, madrasah, pondok pesan. Cuman seribu sayang itu masyarakat itu ngertinya sedekah jariah hanya ke masjid. Padahal ladang sedekah jariah itu bukan hanya di masjid, ibu ya. Udah dari ujung timur sampai ke ujung barat itu masyarakat banyak yang memahami sedekah yang pahalanya terus ngalir itu hanya ke masjid. Padahal ada tempat-tempat selain masjid yang nilainya sama sedekah jariah. Majlis taklim, madrasah, pondok pesantren. Ibu sedekah ke mereka, ke tempat tersebut juga nilai sedekah jariahnya luar biasa. Bahkan ya, kalau ibu ke sedekah ke madrasah di mana di situ banyak orang yang belajar agama, belajar ilmu agama, maka ibu nggak ngajar pun dapat pahala ngajar. Ibu nggak ngajar dapat pahala ngajar. Ibu nggak datang ke tempat itu dapat pahala belajar. Siapapun yang datang ke tempat itu, maka pahalanya bisa didapat oleh ibu semuanya. Siapapun yang ngajar di situ, maka ibu dapat pahala ngajarnya. Itu barokahnya sedekah jariah ke tempat-tempat khusus, di antaranya majlis taklim, kemudian madrasah-madrasah dan juga pondok-pondok pesantren. Ya jangan salah paham. Pokoknya saya maunya ke sini aja. Saya nggak mau ke situ, padahal ke situ juga termasuk sedekah jariah yang sangat luar biasa. Nah sekarang kita baru masuk nih. Harta benda apa sajakah yang wajib dikeluarkan zakatnya? Di dalam kitab yang akan kita baca ini ada keterangan al-amwalul lati tajibu fiha zakatu sittatu anwa'in.
harta benda yang wajib dizakati itu ada 6 macam. Berapa, Bu? Jadi hanya ada 6 macam harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Pertama, an-na'amu, binatang ternak. Binatang ternak itu wajib dikeluarkan zakatnya. Cuma ada syarat-syaratnya, Bu. Binatang ternak apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya? Pertama, unta. Misalnya wajah diri ternak unta. Misalnya punya ternak unta misalnya. Maka kalau untanya itu jadi liar, Ibu, jadi ngasih makannya itu cukup dilepas di padang yang luas, wajah tini nggak pakai modal buat beli rumput, maka wajib nanti dikeluarkan zakat binatang ternak. Tapi kalau wajah tini ternak untanya pakai rumput yang dibeli atau nyewa orang buat ngambil rumput, maka tidak wajib mengeluarkan zakat binatang ternak. Jadi kapan binatang ternak itu wajib dizakati? Pertama, kalau binatang itu makannya di padang luas tanpa kita ngeluarin biaya untuk ngasih makan. Atau misalnya kapan kita wajib ngeluarin zakat binatang ternak? Kalau kita punya lahan, kemudian kita biarkan binatang ternak itu makan di lahan yang kita punya tanpa kita beli rumputnya, tanpa kita sewa orang untuk nyari rumput, maka ibu wajib mengeluarkan zakat binatang ternak. Tapi kalau ibu ternak hewannya itu nyewa orang nyari rumput, sekarang kebanyakan di Indonesia ternak kambing misalnya, nyewa orang nggak? Nyewa nyari rumput, kemudian nyewa orang disewa nih, dibayar tenaganya, kemudian sengaja pakai kandang, nggak diumbar begitu aja, nggak dilepas begitu aja, dikandangin, dikunci, dikerangkeng, nyewa orang buat cari rumput, dibayar. Ya, maka status binatang ternak yang seperti itu nggak wajib bayar zakatnya. Jadi nggak wajib bayar zakat. Cuman kalau dijual kambingnya, maka nanti ada konsekuensi membayar zakat perdagangan bisnis. Paham ya? Jadi kalau binatang-binatang ternak yang sengaja diternak tapi ngasih makannya dengan bayar orang, nyewa orang, atau kita beli rumput, maka kita nggak wajib ngeluarin zakat binatang ternak. Tapi kalau dijual, ya, maka kalau sudah mencapai nisab dan sudah haul, ibu wajib membayar zakat komoditas. Komoditas itu zakat perdagangan, hasil daripada jual beli kambing. Ya kalau jualnya 1-2 ekor kambing mah nggak masalah, nggak wajib zakat. Ya, ibu misalnya lebaran haji, ya berhasil menjual 10 ekor kambing. 1 ekor kambingnya harga taruhlah 33 juta, berarti 30 juta. Itu nggak wajib zakat. Kenapa? Pertama, belum mencapai nisab, kemudian belum haul, belum 1 tahun. Artinya duit yang ibu dapatkan itu nggak sampai mengendap sampai 1 tahun, dan itu nggak wajib dikeluarkan zakat. Maka kalau ada orang-orang lagi misalnya, kita habis jual kambing kan ya, dapat berapa? 30 juta, wajib bayar zakat? Nggak wajib. Ya. Jangan mau dibohongin. Nanti habis jual beli kambing kan ya, dapat berapa? 30 juta. Mana zakatnya? Nggak wajib. Ya, nggak wajib bayar zakat. Tapi sunnah bayar sodako. Kalau syukuran mah nggak masalah, ya kan? Misalnya ustadznya diundang buat makan sate, ya kan? Nggak apa-apa. Kan? Ustadznya dibeliin sate 1 kodi, nggak masalah, syukuran namanya. Ya, tapi kalau untuk bicara zakat, nggak usah, nggak wajib bayar zakat. Kemudian binatang ternak
yang wajib dikeluarkan zakatnya itu onta, sapi. Apa? Sapi. Jangan ditambahi itu ya. Jadi pakorun sapi. WRT misalnya nerang sapi, punya sapi misalnya 30 ekor sapi. Kemudian ternaknya diumbar di lapangan. Jadi WRT nggak perlu ngeluarin modal karena di lapangannya banyak rumput, dia makan sendiri. Jadi sapi-sapi liar rasanya. Nggak sengaja nyewa orang buat beli rumput, maka WRT wajib keluarin zakat. Itu pun kalau sudah mencapai nisab. Nisab itu apa sih? Batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Jadi batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya itu namanya nisab. Jadi yang namanya zakat itu nanti punya hubungan erat dengan yang namanya nisab. Nisab itu apa? Batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Jadi ada batas minimalnya. Artinya nggak semua harta yang kita punya harus dikeluarkan zakatnya. Makanya zakat itu adalah kadarnya tertentu, ditentukan dalam syariat. Enggak ujuk-ujuk langsung bayar zakat. Ya. Ada syarat-syaratnya. Kemudian kambing dan juga kerbau. Kalau ayam Ustaz, ayam nggak wajib zakat. Ternak ayam nggak wajib zakat. Tapi kalau ayamnya dijual, kemudian dari hasil penjualannya sampai mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat komoditas, zakat perdagangan. Ya, itu pun kalau hasil penjualannya, keuntungannya sudah mencapai nisab. Nisabnya berapa Ustaz? Seharga 85 gram emas. Ya, 1 gram emas berapa? 1 juta. 1 juta. Berarti 85. Misalnya WRT sama Bu Hajati ini punya ternak ayam. Ya. Setiap kali jual ayam, karena setiap kali orang pesen ini partai besar ya, yang pesen itu restoran misalnya. Satu kali jual ayam itu sampai 30 juta keuntungannya. Pas dikumpul-kumpulin 30 juta sampai 1 tahun ditambah 30 juta kali 12 bulan misalnya. Ternyata pas dihitung-hitung mencapai nisab. Udah lewat 1 tahun. Maka nanti harus dikeluarkan zakatnya dari sejumlah keuntungan penjualan itu diambil 2,5%. Allah beritain hambanya untuk bayar zakat itu gak banyak, cuma 2,5%. Tapi memang 2,5% dari 20 miliar ya lumayan juga. 2,5% dari 20 miliar itu lumayan. Itu ujian, tantangan buat orang yang punya duit. Ya, karena pasti mikir juga ini 2,5% dari 20 miliar. Waduh, lumayan ini, ya kan? Sampai puluhan juta. Tapi bagi orang-orang yang imannya kuat mah nggak ada kata lumayan, karena memang itu hak-hak fakir miskin. Itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita tunaikan untuk membersihkan harta benda yang kita punya daripada Allah kirimkan penyakit, ya kan? Yang ternyata pengeluarannya lebih daripada 2,5%, malah bahaya. Bisa-bisa malah hartanya habis. Banyak ceritanya Ibu. Orang-orang yang nggak mau bayar zakat ternyata hartanya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya dihabiskan oleh Allah. Sama sekali dari disisain, sampai rumah-rumahnya dijual, aset-asetnya dijual. Naudzubillah min. Padahal perintahnya hanya keluarkanlah 2,5%. Tapi gara-gara dia nggak mau bayar zakat, akhirnya diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dari. Kemudian tajibu zakatu fiha bi syuruti arba'atin. Wajib dizakati kalau memenuhi 4 syarat. Ada 4 syarat hewan ternak yang harus dizakati. Pertama
Hewan tersebut adalah hewan yang diternak dengan cara diumbar di lapangan pada luas tanpa keluarin biaya membeli makanan. Yang kedua, kaum soban. Binatang ternak tidak mencapai nisab. Nisab itu konsumsi. Jadi batas-batasan unta yang harus dikeluarkan zakatnya kalau orang punya unta kita punya 5 ekor. Kalau ada orang yang punya unta 5 ekor, fa fi kulli khamsin ila 20 syatun, maka setiap 5 sampai 20 ekor unta itu zakatnya 1 ekor kambing. Ibu punya unta 10, ya. Punya unta 10, harus dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Jadi 5 ekor unta sampai 20 itu zakatnya 1 ekor kambing. Cuman kayaknya bicara unta mah kita mikir-mikir, Bu ya. Kayaknya kita nggak bisa punya unta. Kecuali kalau di Arab boleh jadi, kan? Karena wilayah Indonesia ini termasuk wilayah yang tidak cocok buat unta. Unta itu nggak betah tinggal di Indonesia karena wilayahnya ini beda. Unta itu betah di wilayah Arab, di gurun, untuk betahnya di situ. Tapi nggak apa-apa, kita cukup tahu aja. Karena takdir gak ada yang tahu, Bu ya. Boleh jadi jamaah majlis Ta'lim Anisa Haq nanti ada yang nikah sama orang Arab. Dari sultan punya ternak unta, kan gak ada yang tahu ya. Nasib orang gak ada yang tahu. Atau misalnya saya punya bisnis di Arab Saudi misalnya, punya rumah, punya bisnis, jadi bos besar misalnya, kemudian ternak unta, kan gak ada yang tahu, ya kan? Nasib orang gak ada yang tahu. Makanya butuh kita belajar ini nih, karena siapa tahu nanti punya unta, jadi kita udah tahu nih rumus zakatnya. Kalau punya 5 ekor unta sampai 20, zakatnya berapa? 1 ekor kambing. Kemudian waktu khamsin wa isrin bintu maqadir laha sanatun. Kalau orang itu punya 25 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor bintu makhad. Bintu makhad itu apa? Unta yang berumur 1 tahun. Bintu makhad, ya. Jadi kalau ada orang punya 25 ekor unta, maka zakatnya berapa, Bu? 1 ekor unta yang berumur 1 tahun. Jadi kalau 25 ekor unta zakatnya 1 ekor unta umur 1 atau bahasa Arabnya bintu makhad. Kemudian wa fi sittin wa talatina bintu labunin laha sanatan. Bagi orang yang punya 36 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor unta umur 2 tahun. Jadi kalau orang punya 36 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor unta umur 2 tahun. Namanya bintu labun. Jadi unta itu bahasa Arabnya bukan cuma ibil, Ibu. Kalau umurnya 1 tahun namanya bintu makhad. Ya, kalau umurnya 2 tahun namanya bintu labun. Bintu labun itu ekor apa? Unta yang berumur 2 tahun. Wa fi sittin wa arba'in. Dan apabila seseorang itu punya 46 ekor unta, maka hikotun harus mengeluarkan zakat 1 hikot. Hikot itu unta berumur 3 tahun.
Jadi unta yang berumur 3 tahun itu namanya hikok. Bagi ibu-ibu yang punya berapa Bu? 46 ekor unta, maka zakatnya 1 hikok. 1 unta yang berumur 3 tahun. Kemudian wafi ihda wasitin, kalau ibu punya 61 ekor unta, ini 61 nih, kalau ibu punya ternak unta 61 ekor, maka zakatnya jaz'atun laha arba'un, 1 jaz'ah. Jaz'ah itu unta yang berumur 4 tahun. Ya, jadi 4 tahun unta namanya jaz'ah. Jadi kalau punya 61 ekor, berarti zakatnya 1 ekor unta berumur 4. Bagaimana kalau zakatnya 1 ekor unta umur 5 tahun? Boleh Ustaz? Boleh. Yang nggak boleh itu kurang dari 4 tahun. Misalnya ibu punya 61 ekor unta, ternyata yang dizakati itu adalah bintu labun, nggak boleh. Karena bintu labun baru 2 tahun. Jadi kalau ibu mau zakatnya unta berumur 5 tahun boleh, karena minimalnya 4 tahun untanya. Kalau ibu punya 61 ekor unta. Kemudian wabi sittin wasab'in, dan bagi orang yang punya 76 ekor unta binta labunin, maka zakatnya 2 ekor bintu labun. Jadi 2 ekor unta yang berumur 2 tahun. Itu kalau punya berapa Bu? 76. Kalau punya 76 ekor unta, berarti zakatnya 2 ekor binta labun, unta yang berumur 2 tahun. Wa fi ihda wa tis'in, dan apabila ibu punya 91 ekor unta hikotani, maka zakatnya 2 ekor hikot. 2 ekor unta berumur 3 tahun. Jadi kalau 91 ekor unta, zakatnya 2 hikot. Hikot itu unta yang berumur berapa? 3 tahun. Berarti 2 ekor unta yang berumur 3 tahun. Wa fi mi'atin wa ihda wa isrin. Kalau ibu punya 121 ekor unta, maka zakatnya salatu banati labutin, 3 ekor binta labun. Berarti kalau punya 121 ekor unta, maka zakatnya itu 3 ekor unta yang berumur 2 tahun. Itu nisab unta Bu ya, nisabnya unta. Jadi nisabnya unta tadi minimalnya berapa Bu? 5 ekor unta. Kemudian sekarang wa awwaluha fi baqari, lanjutannya nisabnya sapi. Ya sekarang beda lagi Bu, sapi ya. Kalau ibu punya sapi, punya ternak sapi, itu pun sapinya dilepas, nggak sengaja nyewa orang buat cari makan, maka ibu wajib mengeluarkan zakat. Nisabnya berapa? Salah tuna 30 ekor. Kapan orang ternak sapi itu wajib zakat? Kalau dia punya minimalnya 30 ekor sapi, baik itu sapi jantan maupun betina, dicampur nggak masalah. Yang penting jumlahnya 30 ekor. Kira-kira warga Kampung Curug ada nggak yang punya sapi 30 ekor? Kalaupun ada, ternaknya dilepas atau sengaja dikasih makan? Sengaja, nyewa orang kan? Berarti nggak wajib zakat. Paham ya? Kalau misalnya 30 ekor unta, ternaknya dilepas di padang luas, nyari makan sendiri, maka wajib dikeluarkan zakatnya kalau dia punya 30 ekor sapi. Kalau 30 ekor sapi, zakatnya berapa? Tabi'un, 1 ekor sapi berumur sanatun, 1 tahun. Jadi kalau punya 30 ekor sapi, maka zakatnya 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Jadi sapi yang berumur 1 tahun itu bahasa Arabnya tabi'. Apa Bu? Tabi'un. Wa fi kulli arba'in, dan setiap orang yang ternak sapi 40
sudah jumlahnya sudah mencapai 40 ekor, musinnatun, maka wajib mengeluarkan 1 ekor musinnah. Musinnah itu sapi yang berumur 2 tahun. Ya. Jadi bahasa Arabnya sapi yang umurnya 2 tahun itu musinnah. Ustaz, bagaimana kalau punya sapi 80 ekor? Ya, tinggal ditambah 40 ekor itu kan 1 ekor musinnah 2 tahun. Berarti kalau 80 2 ekor musinnah. Tinggal ditambah-tambah aja itu. Kemudian sekarang nisabnya kambing. Kapan ternak kambing wajib dikeluarkan zakat? Arba'una, kalau dia punya 40 ekor kambing. Ada nggak warga Kampung Curug yang punya 40 ekor kambing? Kalau ada, ternaknya dilepas apa sengaja nyawa orang dari rumput? Sengaja nyawa orang, berarti nggak wajib keluarkan zakatnya. Jadi nisab kambing itu 40. Kalau ada orang punya 40 ekor kambing ternak, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Jadi 40 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Wa fi mi'atin wa idda wa isrin sa'atan. Kalau punya 121 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. Jadi kalau punya 121 ekor, berarti zakatnya 2 ekor kambing. Wa fi mi'atain wa wahidah salatun. Kalau punya 201 ekor kambing, maka zakatnya 3 ekor kambing. Kalau punya 201 ekor kambing, 201 ekor kambing, maka zakatnya 3 ekor kambing. Wabi arba'imiatin arba'un. Kalau punya 400, zakatnya 4 ekor kambing. Ini kambing bukan nanti macam-macam ibu. Ada yang berjenis doen itu domba. Ada yang berjenis ma'is. Domba itu biasanya ekornya ke bawah, Bu ya. Ekornya ke bawah dan kulitnya lebih tebal, Bu. Dan biasanya dagingnya dikit, lemaknya yang banyak. Itu domba. Ada kambing Jawa. Kambing Jawa itu yang ekornya ke atas. Kambing Jawa, ekornya ke atas, Bu. Ya, kalau pengen tahu ya tiap Idul Adha aja dilihat, Bu. Karena ada kambing yang ekornya kecil ke atas. Oh, berarti itu bahasa Arabnya ma'is. Itu kambing Jawa, kambing kacang bahasanya. Ya. Nah, kalau yang gimbal itu kalau di sini bahasa Arabnya doen, kambing gimbal atau domba sejenis domba atau domba Garut atau apalah yang gimbal-gimbal gitu ya. Itu doen, biasanya ekornya itu ke bawah. Jadi kambing itu ya ada macam-macamnya. Kemudian syarat ketiga, mudiyul haul, sudah melewati 1 haul. Kalau kita baru punya 30 ekor kambing, kalau kita baru punya 40 ekor kambing tapi belum genap 1 tahun, itu nggak wajib keluar zakat. Paham ya? Misalnya, ibu baru beli kambing 40 ekor, belum ada 1 tahun, nggak wajib dikeluarkan. Tapi kalau 40 ekor kambing yang bertahan sampai 1 tahun, kemudian beranak pinak sampai 1 tahun, baru dikeluarkan zakat. Karena syarat mengeluarkan zakat binatang ternak itu kalau sudah lewat 1 tahun. 1 tahun siapa yang terhitung 1 tahun? Induknya. Jadi gini, Bu, misalnya, mohon maaf saya sampaikan, ibu beli 4 ekor kambing, sepasang, ya kan? Jantan sama betina, betina 2, jantan 2, 4 ekor. Awalnya ibu punya 4 ekor kambing, beli di tanggal 1 Dzulhijjah, berarti kan induknya 4 ekor. Belinya di tanggal 1 Dzulhijjah. Ternyata 1 Dzulhijjah tahun berikutnya itu dari 2 pasang
bertambah sampai 100 ekor. Ya. Berarti kalau udah 1 tahun, induknya udah 1 tahun, nah anaknya udah ikut itu. Ngitungnya itu induknya udah 1 tahun apa belum? Gitu. Ya, yang dihitung itu induknya. Misalnya ibu baru beli tanggal 1 Dzulhijjah, beli 4 ekor kambing, sejodoh, sepasang. Ternyata perjalanan 1 tahun beranak pinak. Kalau tanggal 1 Dzulhijjah ternyata sudah 200, wajib dimakan. Kenapa? Karena sudah mencapai nisab. Sebab nisabnya kambing itu berapa? 40 ekor. Jadi tolak ukurnya itu di induknya itu. Jangan ngitung anaknya. Jadi anaknya lahir bulan misalnya tanggal 1 Rabiul Awal misalnya. Oh berarti belum 1 tahun. Ya enggak. Terhitung dari induknya. Jadi induknya kapan dia punya induknya? Kalau ternyata sampai 1 tahun berikutnya beranak pinak yang melebihi daripada batas nisab kambing, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian syarat yang keempat, isamatun, digembalakan. Jadi digembala kambing ibu. Jadi makannya itu ya rumput-rumput di padang luas. Kita nggak sengaja beli rumput, kita nggak sengaja nyewa orang buat beli rumput, tapi sengaja digembalakan, dilepas di padang luas. Itu syaratnya. Syarat daripada zakat binatang ternak. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi masih ada 5 harta yang wajib dizakati. Ini baru 1 ya, itu binatang ternak. Itu nanti insyaallah ada kelanjutannya. Apa saja harta benda yang wajib kita tunaikan jalannya, insyaallah nanti kita lanjut di Kamis depan. Mudah-mudahan sehat walafiat, berkah panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya barangkali ada pertanyaan dari para jemaah. Silakan. Kalau saksi sama kita itu ada jaraknya itu. Kalau kambing ada batasnya nomor. Oke. Jadi gini Bu. Kalau kambing, babi hasyatun. Kambing itu nggak ada batasan umurnya. Tapi meskipun nggak dibatasi oleh umur, kita ngasih zakat itu di umur yang pantas untuk dijual. Meskipun nggak ada batas umurnya ya, tapi kita tetap ngasih patokan di umur yang sekiranya kambing itu pantas untuk dijual dan pantas untuk dinikmati bahasanya. Meskipun nggak ada angka-angka umur berapa ya. Seperti halnya sapi dan juga unta. Kalau unta dan sapi kan ada umurnya. Kalau kambing nggak ada. Tapi kita tetap berpatokan pada pantasnya kambing itu untuk dijual. Ada lagi silakan. Ya. Gimana dengan orang yang dalam hal itu dia memang mencari nakal tapi memang dia anggap tidak tersedia. Tadi kan Bapak bilang berarti dengan dapat angka itu bisa karena beliau penyakit. Gimana kayak gitu? Baik. Misalnya ada orang kena penyakit, dia punya harta nih. Hitung dulu harta yang dia punya itu berapa. Yang di rekeningnya berapa. Kalau ternyata ada 200 juta, ya kan? Maka kalau sudah mengendap 1 tahun harus dikeluarkan 2,5%. Niatkan ya Allah, saya dibayar zakat saya ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba. Misalnya ya, tak masalah. Insya Allah juga bisa menjadi asbab kesembuhan dari berbagai macam. Kalaupun ternyata harta yang kita timbun itu kurang daripada nisab, misalnya hanya 60 juta, kita niatkan sedekah. Ya, dan kemudian kita doa, ya Allah, dengan perantara sedekah ini sembuhkanlah penyakit si kurang. Karena memang sedekah itu bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk kesembuhan penyakit itu. Ya. Dan kita tergantung apa yang kita niatkan. Kita sedekah itu tergantung apa yang kita niatkan. Kalau niatnya untuk nyembuhin penyakit, ya insya Allah bisa. Ya. Apakah boleh Ustaz? Boleh. Kita niat sedekah dengan niat A, dengan niat B, dengan niat C, boleh silakan.
Tapi alangkah baiknya memang niatnya lillahi ta'ala. Tetap nanti Allah kasih berbagai macam bonus, gak cuma satu doang Ibu. Kalau kita niatnya karena ya Allah saya niat bayar sedekah karenamu ya Allah, insya Allah bonus-bonusnya dapat. Kalau punya penyakit sembuh juga, kalau rezekinya kurang lancar juga dilancarkan oleh Allah. Karena segala sesuatu yang diniati karena Allah tanpa niat yang benar-benar khusus pun nanti akan dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak usah khawatir ya. Karena memang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap sedekah yang sunnah maupun wajib yang kita keluarkan itu bisa memudahkan kesulitan-kesulitan kita dan bisa membuka rezeki kita dan bisa menghilangkan berbagai macam penyakit yang ada di tubuh kita semua. Maka kata malaikat Jibril, sedekah itu bisa menjadi sarana obat jalur langit, Ibu ya. Obat jalur langit itu bisa dengan ini sudah banyak dibuktikan oleh orang-orang itu, sudah banyak membuktikan. Ustaz, apakah dalam keadaan mepet kita bisa niat biar penyakitnya sembuh? Bisa, boleh. Boleh, sangat boleh. Sedekah ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba dengan sedekah ini. Boleh tetap. Dan gak hilang. Karena itu artinya kita bertawasul dengan amal soleh, bertawasul dengan sedekah. Ada lagi silakan. Tapi jangan kita suudon ya. Ada orang sakit, wah kayaknya nggak bayar zakat tidak. Ya, gak usah banyak suhu. Kayaknya nggak bayar zakat, nggak usah kayak gitu Ibu. Kita mah nggak usah suudon. Cukup dia ngerasa introspeksi dia aja. Yang sakit yang harus introspeksi. Kita nggak usah suudon sama orang itu. Wah dia nggak bayar zakat kayaknya nih, makanya kena penyakit. Ya belum tentu juga Ibu. Boleh jadi Allah kirimkan dia penyakit untuk menghapus dosa-dosa dia ya. Karena dosanya sudah terlalu banyak sehingga Allah mau menghapus dosa dia, caranya dengan mengirimkan musibah, mengirimkan penyakit. Jadi kita sebagai orang-orang yang gak punya harta itu gak usah bersuudon orang yang sakit ya. Cukup yang sakit itu mengintrospeksi mengintrospeksi dirinya sendiri atau muhasabah. Koreksi ini. Oh boleh jadi saya punya duit banyak tapi belum bayar zakat misalnya seperti itu. Itu pun harus dikonsultasikan dulu. Ada lagi silakan Ibu. Ya silakan Ibu balik belakang. Ya sudah. Pakai mic dulu ya. Kendaraan wajib zakat nggak? Kalau apa? Rumah tinggal atau kendaraan? Oke, rumah tinggal dan kendaraan tidak wajib zakat, Ibu ya. Saya sampaikan, rumah tinggal dan kendaraan tidak wajib zakat.